Sampai di mana ya? Fathul Qorib. Ihya'ul Mawad, bukan? Hah? 38 Ihya'ul Mawad ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fanawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkira an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a wajhillah bi qurbihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala wa man masyarikhuna min salihin niyatin Allah yadkhilul niyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa tadarru'ana bi tadarru'ihim innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin. Ila an qala faslun wa ihya'ul mawati jaizun bi syartaini ay yakuna al-muhyi musliman wa an takuna al-ardu hurratan lam yajri 'alayha milkun li muslimin wa sifatul ihya'i ma kana fil 'adati imaratun lil mahya wa yajibu badlul ma'i bi thalathati syara'ita an yafdula an hajatihi wa an yahtaja ilaihi ghayruhu li nafsihi aw li bahimatihi wa an yakuna mimman yastakhrifu fi bi'rin aw 'ainin. Bismillahirrahmanirrahim. Ihya'ul Mawad, ihya artinya menghidupkan, al-mawad yang mati. Maksudnya menghidupkan yang mati adalah menghidupkan tanah yang tidak bertuan. Kalau zaman sekarang kagak ada, di Indonesia hampir kagak ada, apalagi di Jakarta nggak ada tanah tidak bertuan, pasti milik seseorang atau belum dibangun karena sengketa gitu ya. Tapi kalau misalnya benar-benar nggak bertuan, nggak ada gitu ya, pasti milik seseorang atau punya pemerintah. Nah dulu mungkin beberapa ratus tahun yang lalu, 100-150 tahun yang lalu, mungkin di Indonesia ada model kayak begitu. Jadi asal ente mau matokin kagak bertuan itu tanahnya sah jadi milik ente. Namanya Ihya'ul Mawad. Mungkin leluhur-leluhur kita dapetin tanah terus jadi tempat tinggal sampai sekarang, itu berkat daripada Ihya'ul Mawad hukum ini. Jadi menghidupkan tanah yang tidak bertuan. Jadi orang dulu boro-boro dia mau matokin begitu ya, untuk ngerawat aja nggak kepikiran deh. Jadi ya, tempat tinggal yang gubuk yang dia tinggal aja itu aja udah sulit buat dia untuk hidup di situ, bertahan itu. Bagaimana mau matokin tanah yang selebar gitu. Jadi benar-benar emang Ihya'ul Mawad nih butuh modal untuk bisa menghidupkan tanah tersebut. Nah, kalau di negara-negara model kayak penduduknya dikit, dulu di Yaman tuh atau ada di sana masih banyak tuh kayak begitu Ihya'ul Mawad. Jadi di gurun dikasih patok batu, diwarnain, dicat, bentuknya segi empat,
gitu. Kenapa orang nggak mau matok? Pertama, dia butuh airnya aja, untuk ngebor aja udah berapa jutaan gitu ya. Nah, apalagi sampai bangun suatu bangunan, jadi butuh modal. Nah, wa ihya'ul mawat, menghidupkan tanah yang tidak bertuan, bukan milik orang lain, hukumnya jaizun, hukumnya boleh, bisyartain, dengan dua syarat. Yakunal muhyi musliman, syarat yang pertama, yang menghidupkan ini orang Islam. Orang Islam, jadi nggak boleh orang kafir. Ini bicara kalau di negara muslim, di negara Islam yang mayoritas muslim, kerajaannya muslim, pemerintahannya muslim. Jadi yang berhak untuk bikin patok atau menghidupkan tanah yang tidak bertuan ini juga harusnya muslim, nggak mungkin yang minoritas non muslim. Jadi syarat yang pertama yang menghidupkan itu adalah orang Islam. Jadi sampai hukum aja nih Pak mengarahkan kita untuk muslim itu jadi orang kaya. Jangan sampai non muslim yang kaya begitu. Sebenarnya dari sini udah kelihatan benar-benar nih orang Islam kalau mau punya tanah, mau matokin di tempat tidak bertuan, ada hukumnya namanya ihya'ul mawat, dengan syarat yang hidupin orang Islam. Kalau sekarang orang Islamnya ingin geser, ya, tinggal non muslim. Wa antakunal ardu hurratan, dengan yang kedua syaratnya ini tanah benar-benar kosong, nggak bertuan. Hurratan, asalnya hurrah kan artinya merdeka. Artinya merdeka, artinya bebas. Maksudnya bebas, nggak ada yang punya, bukan milik orang lain atau milik hukumah, pemerintah. Begitu ya. Soalnya banyak juga tanah milik pemerintah. Contohnya nggak ada bangunan, begitu ya. Tahu itu kosong gimana? Nggak ada yang matok sebelum ente. Bener-bener ente yang pertama kali matok. Nggak ada bangunan sebelumnya. Jadi benar-benar kosong itu tempat. Nah ini namanya. Kalau sekarang kagak bisa ente lihat kosong dikit langsung matok. Sekarang yang lebih kuat, walaupun kosong dia punya surat tanah, ya enggak, ada sertifikatnya, ada ijab, apa namanya, akad jual belinya, ada girik, minimal giriknya ada, gitu. Atau di zaman Belanda dulu ada yang versi girik Belanda. Nah, lam yajri 'alaiha milkun li muslimin. Yang penting itu waktu ente milikin itu tanah nggak bertuan dan bukan milik orang lain, yang orang lain tersebut adalah orang Islam. Nggak boleh ngambil hartanya orang lain, apalagi orang Islam. Orang al-muslimu, orang muslim itu haram untuk diambil hartanya, darahnya, kemudian kehormatannya, nggak boleh. Ngomongin orang Islam aja kagak boleh, apalagi ngambil hartanya, apalagi gandain suratnya, bukan main. Yang ente ribut nih sebelum ente kemana-mana, lihat dia muslim atau bukan. Kalau muslim udah jangan ikut, begitu ya. Nggak usah pakai dia pengacara, dia muslim bukan. Kalau muslim udah lam yajri 'alaiha milkun li muslimin. Nggak ada orang Islam yang memiliki tanah itu sebelumnya. Kalau ada orang Islam yang memilikinya, ente pas sudah matok, tiba-tiba datang orang lain, mohon maaf ini saya udah patok, ini dulu ada patoknya cuman ke bawah air apa gimana begitu ya. Ini buktinya begitu ya. Udah ente harus ngalah. Wasifatul ihya makana fil adah imaratun. Sifatnya orang itu udah
menentukan kalau itu tanah kosong jadi milik dia, cirinya adalah imaratun, yaitu dibangun. Dibangun apa? Minimal kalau nggak bangun full pagar, minimal patok-patoknya, gitu ya, beton-betonnya begini segi 4, minimalnya ini. Tapi kalau cuman sekedar begitu doang kagak dia bangun, nah ini namanya bukan ciri yang utama kalau itu udah dijadikan miliknya. Intinya ini ada hukum model kayak begini walaupun zaman sekarang kagak ada. Jadi dulu orang bikin tanahnya banyak, tinggal ente mau ngambil aja tanahnya, patokin aja, itu jadi milik ente. Baru tuh surat-surat ada setelah dia matok itu. Kalau sekarang nggak bisa kayak begitu, ya nggak bisa. Setiap sejengkal ada suratnya, setiap sejengkal ada suratnya. Minimal kalau nggak di sertifikatnya, apa namanya itu? Akan dijual apa namanya? AJB, akad jual belinya. Kalau enggak giringnya minimal begitu. Enggak ada tuh yang namanya tanah agak bertuan, enggak ada begitu ya. Yang ada udah dipatok ini mau lebar lah begitu ya. Dari dulu nih kata bapaknya, lu sini tanah lu 100 meter, pas diukur sekarang udah 200 meter, 100 milik siapa? Udah kagak berasa, minggir, geser. Betul gak? Awalnya cuma numpang doang di tanah kagak di ini, akhirnya coba dah bangun bedeng begitu. Lama-lama semi permanen, naik batak, patahin lagi suruh full gitu. Tiba-tiba ada penertiban di jalur hijau, jadi sebenarnya itu cuma boleh gunain doang. Terus dia bilang, saya minta ongkos ganti karena saya udah bangun. Emang waktu lu bangun tuh tahu nggak itu tanah saya? Tahu sih, bukan punya saya. Dari dulu juga cuma bedeng doang. Terus ngapa sekarang jadi lebar banget, terus tiba-tiba pas mau digusur ente minta ganti? Ya kan saya udah punya bangunan, tahun saya di sini sebelum ente udah. Ya tetap aja bukan milik ente, gitu ya. Jadi jangan sampai ente ngambil punya orang lain. Dalam sebuah hadis sampai sejengkal kalau ente ngambil milik orang lain, itu ntar akan bersaksi nanti di yaumul qiyamah. Setiap sejengkal dari tanah itu akan bersaksi nanti di yaumul qiyamah. Jadi kalau udah patoknya segini, ya udah segini. Kalau perlu ente munduran dikit, jangan sampai ntar ada beberapa bagian temboknya atau bagian cat, lapisan catnya jatuh ke tempat orang lain, atau talang air ente ini ngucurnya airnya ke tanahnya dia. Nah, jadi bikin tuh talang di dalam ente semuanya, jalur selokan, jalur apa lagi, speed tank, apalagi jalur air. Rumahnya sekotak ini 100 meter segini, ngambil titik buat bikin sumurnya di sini. Nah, ini punya siapa? Cuman gue lihat nih kayaknya airnya lebih banyak, tidak kagak boleh. Jadi orang kalau udah memiliki tanah berarti 7 lapis langit, 7 lapis bumi itu milik dia. Geser barang sedikit udah milik orang lain. Kan gua nggak ngambil atas ya, gua ngambil bawahnya, tetap punya dia. Sampai kalau ada cacingnya milik dia. Kan ada tuh cacing tanah kalau dikorek gitu, itu si cacingnya milik dia. Batas ukurannya kan skala jengkingnya, seundur-undur gitu, agak boleh diambil. Sampai pohonnya soalnya, sampai pohonnya yang ada di sini, sampai jadi belajar warok, belajar menghindarin syubhat apalagi yang haram.
apalagi kalau udah bertahun-tahun, sampai udah makan dari situ, bininya, anaknya, dirinya, udah ngakar di sini, gitu ya. Jangan sampai. Orang dulu lebih baik meninggalkan sesuatu yang udah yakin milik dia, tetapi gara-gara syubhat dia tinggalin semua, begitu ya. Ada 70, udah ada 100% ini punya dia, ada 1% kecampur syubhat, dia lebih baik meninggalkan 100%-nya gara-gara kecampur sama yang 1%. Kebalikan orang sekarang, miliknya dia cuma 20%, 1%, menggayanya udah kayak milikin 100%, begitu ya. Dia sewa pengacara, dia sewa supaya itu tanahnya jadi milik dia. Kalau boleh, haram. Memang bisa lolos pengadilan dunia, tapi pengadilan akhirat nggak ada yang bisa lolos. Pengadilan akhirat nggak ada yang bisa lolos. Jadi harus wara'. Wasifatul ahya maka fil adah imam. Dulu Darul Mustafa setelah udah jadi apa segala macam, tiba-tiba ada yang datang ke Habib Umar, ini milik tanahnya dia, sebagian batasan itu. Kata Habib Umar, ambil, gak apa-apa, anda masih bisa tidur di mobil kan. Kayak begitu. Kalau bukan ada keluarganya, Said Salim anaknya yang memperjuangkan, itu mungkin udah diambil juga tuh. Tapi kalau nyampe ke Habib Umar, udah ikhlasin, udah biarin gitu. Masya Allah. Ada orang kayak begitu di sini, datang tiba-tiba, mohon maaf, ini tanah saya, bagian saya, padahal dia punya suratnya apa segala macam. Diamin aja, biarin dia diakuin namanya orang. Jarang udah kayak begitu. Yang ada juga mati-matian ya nggak? Biar kata harus lawan saudara kandung sendiri, lawan terus. Oh, yang ini bilang Allahu Akbar, yang ini bilang Allahu Akbar, padahal saudara kandung. Kakaknya masih nyambung tuh, bapak ayahnya itu siapa itu dia masih nyambung. Tapi udah kayak lawan penjajah. Takbir, Allahu Akbar, begitu. Alhamdulillah dari. Jadi harus hati-hati, harus wara'. Jangan sampai kita ngambil punya hak orang lain. Kemudian masuk di bab ini tentang masalah bagi air. Dulu kan orang kalau jalan nih bawa air sendiri, bawa bekal sendiri. Dalam safar butuh air. Nggak kayak zaman sekarang, mampir rest area, mau air, mau makan, mau minum ada semuanya, ya nggak? Kalau dulu enggak. Jadi dia bisa istinja, dia bisa wudu berkat air yang dibawa dari kampung asalnya, begitu ya. Nah, ketika lagi air ente bawa, ente punya bekal, ketemulah teman dalam satu rombongan itu, an yafdula an hajatihi. Syarat yang pertama, kapan ente hukumnya jadi wajib bagi air ke dia. Jadi hukumnya ada wajib, ada sunnah. Tapi kalau udah sampai di titik 3 ini, hukumnya ente wajib bagi dia. Kalau nggak dibagi malah justru haram. Yang pertama, an yafdula an hajatihi. Ente ada lebihannya. Kalau bagi dia nih artinya ente udah cukup buat ente makan, minum, istinja, begitu ya. Buat ente dan satu rombongan keluarga ente ini udah cukup. Ada lebihannya. Nah, lebihannya itu ketika orang lain itu membutuhkan, maka wajib dikasih. Tapi ente bagaimana mau bagi orang lain, dirinya ente aja masih kurang. Atau jadi pilihan antara bagi dia, tapi abis itu ente nggak bisa istinja, nggak bisa minum bahkan. Nah, itu namanya bukan an yafdula an hajatihi. Jadi jadi nggak wajib ente ngasih dia. Tapi waktu
Di kitab Safinah kita belajar bahwa ketika kita mau bagi, lihat dulu ini orang yang pertama tarikus sholat apa enggak, meninggalkan sholat 5 waktu apa enggak. Kalau ini orang dicap pernah meninggalkan sholat 5 waktu walaupun sekali, maka kagak wajib ente bagi. Biarin dia mati kehausan, karena dirinya udah nggak terhormat. Karena orang yang meninggalkan sholat fardu dianggap murtad, naudzubillah min dzalik. Yang kedua, dia syaribul khamr, meminum khamr. Tapi lagi kehausan saat itu, ente punya airnya, bahkan ente ada lebihannya, enggak, jangan dibagi, biarin dia mati kehausan, karena dia masih terkoneksi hatinya sama sesuatu yang diharamkan oleh Allah, begitu ya. Terus ada kalbul akur, yaitu anjing gila, yang anjing nih siapa aja orang di depannya digigit, begitu ya. Ini kehausan, ente jangan bagi, dia boleh, biarin tuh anjing mati kehausan. Tapi kalau nggak gila tuh anjing, walaupun najisnya najis mughalazah, ente bagi dia, itu boleh. Paham tuh ya? Bahkan ente air akhirnya nggak bisa untuk berwudu, ente boleh untuk tayamum. Tapi kalau anjing gila, nggak boleh habis ngasih tuh anjing yang kehausan terus ente akhirnya bertayamum, nggak boleh. Begitu juga babi khinzir, nggak boleh juga. Ini diantara pengecualian, tetap ente harus pakai airnya, nggak boleh akhirnya ente gara-gara ngasih nih orang ente jadi bertayamum, nggak boleh. Apa tadi? Orang yang murtad, orang yang meninggalkan sholat, meminum khamar dan lain sebagainya, begitu ya. Terus auli bahimatihi, harus lebihannya ini bukan buat ente doang, tapi buat buat hewan ente juga. Kan ente dulu kan naik kuda ya, dulu orang safar itu bawa kuda, naik keledai, naik kebo, bawa sampi. Jadi dia pak makannya itu bukan hanya dia bawa hewan tunggangan, tapi hewan yang bakal dia sembelih di tengah jalan nanti. Nah, kalau zaman sekarang mah udah agak pakai nyembelih begitu. Jadi ini misalnya satu rombongan, dia bawa kambing juga, dia bawa sapi juga, dia bawa kebo juga, dia bawa onta juga. Jadi kadang onta nih dari semuanya bawa perbekalan, ntar lama-lama ditumbuk di sini, yang ini sembelih bakal makan satu barang-barang. Begitu dulu, gitu ya. Nah ini kudu diempanin, kudu ada minumnya. Ketika ada orang membutuhkan dari minum, sedangkan minum ini harus diprioritaskan buat ente dulu, buat keluarga ente kok, terus kemudian buat hewan-hewan yang ente bawa. Kalau ada lebihannya baru kasih dia. Wa an yakuna mimman yastakhlifu fi bi'rin aw 'ainin. Kalau ngasih, lihat kondisinya. Ini habis ngasih, ini di depannya ketemu mata air enggak? Ketemu apa namanya? Sumur apa enggak? Jadi benar-benar tahu. Jangan habis ngasih, habis itu mati barang-barang jadinya, enggak. Jadi untuk nyampe ke sumur, habis ente kasih ini, itu masih nyampe ente untuk ke sumur itu. Ini bicara dulu ya. Nah kalau sekarang nggak sampai kayak gini. Kalau sekarang deket rest area, sekarang ente di dalam satu mobil, temennya kehausan, kasih, nggak usah pakai nunggu tar dulu. Kan katanya suruh dia cukup apa enggak nih minum, nggak usah, ente kasih aja, udah nggak usah pakai mikir kayak begitu. Tunggu, ini waktu ini ntar deket mata air apa enggak, nggak usah, nanti tinggal berhenti beli minum ya nggak usah pakai yang kayak gini lagi udah. Kalau zaman sekarang udah di mana-mana udah enak begitu ya. Jadi ini namanya sifat itsar, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah.
Jadi sedekah yang paling afdal adalah tenggang rasa. Ente berbagi sama orang yang lagi butuh, sedangkan ente juga lagi butuh. Itu yang cakep. Sedekah yang paling afdal, bukan yang paling banyak nilainya, bukan yang paling bagus barangnya, bukan. Tapi ketika orang yang ente kasih itu lagi butuh itu, dan kedua ente pun juga lagi sama butuh itu, tapi ente lebih milih dia ketimbang buat ente, itu yang paling afdal. Sedekah yang paling afdal itu, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka memberikan kepada orang lain padahal dirinya lagi membutuhkan. Siapa mereka ini? Ini ayat turun kepada sahabat Nabi SAW. Saat itu Nabi kehadiran tamu. Nabi kalau ada orang tamu datang, berarti bukan hanya dikasih tempat aja, tapi juga dikasih makannya. Nabi bukan kayak kita, selalu punya makan lebih, ada nggak ada. Di saat nggak ada, Nabi kasih sayembara kepada sahabatnya. Siapa yang malam ini pengen menjamu tamunya Rasulullah? Oh gitu ya, bahasanya Nabi. Siapa yang malam ini mau menjamu tamunya Rasulullah? Jadi jamu bukan hanya dijamu makan, tapi dikasih tempat tinggal. Sahabat nggak pikir panjang, langsung aja dia bilang mau jamu tamunya Rasulullah. Berarti kan kalau dia bisa jamu tamunya Rasulullah, berarti nyenengin Rasulullah. Kalau udah nyenengin Rasulullah, berarti nyenengin Allah. Udah begitu aja. Dia menunjuk aja, ana ya Rasulullah. Akhirnya dibawa tamunya Rasulullah ke rumahnya dia. Pas makan malam disiap, tolong siapin, kata bininya. Malam ini nggak ada makan kecuali buat kita dan anak kita doang. Kalau begitu, jatah kita, anak-anak kita itu kasih ke tamu kita. Kalau kita bisa nahan. Kalau anak kita buru-buru diajak tidur, jadi jangan dikasih makan, buru-buru ditidurin. Padahal harusnya makan dulu baru tidur. Jadi tidurin dulu. Terus ketika nanti malam udah siap buat makan, maka matiin lampunya, matiin lampu tempelnya. Di saat mau makan tamunya lampu, dia bilang minta izin sama tamunya, mohon maaf lampunya habis minyaknya, jadi kita makan gelap-gelapan. Padahal kagak begitu, karena porsinya hanya cukup buat tamunya doang. Yang tadinya buat dirinya doang, tapi karena tamunya datang, dikasih bagiannya dia buat tamu. Dia pura-pura makan, pura-pura ngecap, pura-pura tangannya begini. Ketika udah selesai makan, tamunya udah kenyang, baru dinyalain lagi begini, dia pura-pura cilam-cilam begitu. Padahal dia nggak makan. Jadilah malam itu dia dalam keadaan kelaparan, dia, bininya, sama anaknya. Di saat subuh, sholat berjamaah bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ngelihat nih orang udah senyum aja. Katanya Allah telah menerima sedekah ente kepada tamu, dan Allah girang apa yang ente perbuat kepada tamu aneh. Turunlah ayat itu, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan orang lain di saat dirinya lagi butuh. Itu ya, namanya tenggang rasa. Sama waktu kejadian yang perang itu, di saat dia lagi udah sakaratul maut, dia bilang ini buat sahibi, kasih duluan dia, padahal dirinya lagi butuh, tapi dikasih. Dibawa minum, kata dia buat temannya lagi satu lagi, padahal dirinya lagi butuh. Pas sampai temannya yang ketiga mau diminumin, mati. Balik lagi yang kedua, udah mati. Yang ini tiga, semuanya mati karena cinta sama temannya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Sampai detik mau mati masih
memberikan minum buat temennya. Radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Dan kita dapat pelajaran, bisa meniru sifat itsar. Tapi sifat itsar hanya di bab sedekah, bab harta. Paham deh? Lagi butuh pertolongan, baik tenaga maupun makanan, ekonomi. Tapi bukan dalam bab ibadah. Kalau bab ibadah nggak ada itsar. Contoh, soft pertama sama soft kedua pahalanya gedean mana? Soft pertama. Soft pertama ente mundur lantaran buat orang lain biar masuk, enggak sunnah. Ente udah masuk di soft awal, ya udah tempat ente di situ. Nggak usah pas ngelihat ada habib, ada kiai, ada syekh, ada temen, wah biar dia yang dapat pahalanya gedean di soft pertama, gue yang di soft kedua. Enggak. Kalau udah begini nggak ada itsar. Paham deh? Sama khataman Quran dibagiin satu juz, akhirnya gue bagi juga dia juz gue yang kudunya dia baca dan dibagi temennya biar dia dapat 2 juz. Kalau gue nggak usah deh, biarin gue kulhu aja gitu. Itu namanya bukan itsar, ngerjain temennya. Harusnya udah khatam 30 menit, gara-gara dikasih juz lagi jadi 1 jam begitu. Jadi itsar itu baik kalau bukan dalam bab ibadah. Kalau dalam bab ibadah nggak ada itsar. Paham ya? Contoh nih, ente sholat pakai kopiah, tiba-tiba temen ente sholat nggak pakai kopiah, ente bagi kopiah, ente suruh dia yang pakai, ya, ini namanya bukan itsar. Nah, biarin dia karena bukan itsar, ibadah. Itsar itu ketika tadi dia kehausan atau dia lagi perlu, benar-benar ente tahu dia benar-benar lagi butuh, ente ada lebihannya kasih. Itu namanya itsar. Dalam ekonomi, dalam harta, dalam tenaga, dia butuh orang nurunin barangnya banyak, ente bantuin, nah itu namanya itsar. Ente. Tapi dalam ibadah kayak bapak pahalanya peci, orang pakai peci, pahalanya orang sholat di saf awal, nggak ada itsar. Nanti nggak ada itsar. Terus kemudian kita lanjut.